Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa kembali menyapa kamu di Ruang Temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Nah, sudah lama ya kita nggak belajar sejarah Indonesia. Kali ini Bu Santi mau jelasin cerita tentang perlawanan terhadap penjajahan Eropa. Ini ada banyak nih, jadi kita bagi jadi beberapa part ya. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, sebelum adanya rasa saling rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, rasa sepenanggungan yang sama, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu sudah melakukan perlawanan terhadap penjajahan Eropa. Ada 4 ciri. Yang pertama adalah masih bersifat lokal. Jadi perlawanan suatu kerajaan itu dianggap sebagai urusan internal kerajaan itu, gitu. Kerajaan lain tidak ikut membantu karena mereka tidak merasa ya itu perang aku juga gitu, nggak gitu. Jadi mereka ya udah si kerajaan A sedang perang melawan penjajah. Kalau aku diajak sebagai sekutu ya dia bantu, kalau enggak ya udah enggak bantu gitu. Jadi masih bersifat lokal. Yang kedua, bergantung pada pemimpin. Nah, ini nih. Jadi, perlawanan dulu itu masih mengandalkan pemimpin-pemimpin yang berharisma. Misalnya raja, bangsawan, pembesar kerajaan, pemuka agama, atau rakyat biasa yang berpengaruh. Zaman dulu tuh berarti mereka-mereka yang punya kesaktian gitu. Biasanya mereka dianggap sebagai pemimpin yang harismatik. Sayangnya, ketika pemimpin ini meninggal, otomatis rakyat tercerai-berai karena mereka tidak ada pemersatunya gitu. Mereka tidak tergerak atas oh ya aku memang mau berjuang nih gitu, nggak gitu. Kemudian yang ketiga adalah masih bersifat fisik. Jadi masih mengandalkan fisik dan senjata. Zaman dulu tuh senjata yang digunakan juga masih tradisional tapi semangatnya tinggi. Jadi walaupun bambu runcing gitu tapi itu ditakuti oleh penjajah. Nah itu, jadi masih bersifat fisik dan mengandalkan senjata. Dan yang terakhir, yang keempat adalah masih mudah dipecah belah. Nah ini adalah efek dari adanya siasat adu domba atau divide et impera yang dilancarkan oleh penjajah. Sebagai penguasa, sebagian penguasa itu, penguasa daerah maksudnya, itu ada yang melawan penjajah, tapi sebagian yang lain ada yang berkawan dengan penjajah. Kayak misalnya waktu kerajaan Makassar, Goa itu sedang melawan penjajah, sayangnya kerajaan Bone malah bersekutu dengan penjajah. Jadi sama-sama Indonesia tapi ya belum ada identitas Indonesia ya, tapi sama-sama ada di wilayah Nusantara tapi tidak saling membantu gitu. Begitulah. Nah, Bu Santi sudah buatkan peta konsep besar terkait perlawanan terhadap penjajah Eropa. Perlawanan ini sendiri kita bedakan menjadi, kita klasifikasikan menjadi dua ya, perlawanan terhadap bangsa Portugis dan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap Portugis itu ada 3 kerajaan yang melakukan perlawanan. Yang pertama adalah Kerajaan Ternate, Demak, dan Aceh. Sedangkan perlawanan terhadap Belanda itu dilakukan di 2 masa. Yang pertama ketika masih VOC yang menduduki Indonesia, dan yang kedua adalah pada masa kolonial Belanda. Jadi pemerintah Belandanya yang menguasai Indonesia. Nah, pada masa VOC ini ada 2 perlawanan. Yang pertama adalah perlawanan dari Kesultanan Mataram dan yang kedua adalah perlawanan dari Kesultanan Goa atau Makassar. Sedangkan pada masa kolonial Belanda ada 8 perlawanan. Yang pertama, perlawanan Patimura di Maluku, Diponegoro, perlawanan Palembang, Perang Padri, Imam Bonjol, kemudian Perang Aceh, Sisingamangaraja ke-12, yang ke-7 adalah Perang Bali, dan yang terakhir adalah Perang Banjar atau dari Kerajaan Banjar. Nah, pada kesempatan ini kita mau bahas perlawanan terhadap Portugis dulu. Next kita akan membahas perlawanan dari masa ke masa ketika Belanda. Oke? Yuk kita langsung ke perlawanan yang pertama, yaitu
yaitu perlawanan terhadap Portugis yang dilakukan oleh Kesultanan Ternate. Pemicunya adalah adanya monopoli dagang, penyebaran agama Katolik, dan campur tangan urusan internal. Jadi Portugis itu terlalu ikut campur dalam urusan internal kerajaan atau Kesultanan Ternate. Hal ini membuat rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Sayangnya Sultan Hairun ditangkap dengan sebuah tipu muslihat dan dihukum mati pada tahun 1570. Nah, makin marah nih rakyat Ternate. Akhirnya perlawanan dilanjutkan oleh Sultan Baabullah dan akhirnya menang mengusir Portugis pada tahun 1575. Bangsa Portugis lalu menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timor Timur sampai menjelang akhir abad ke-20. Next adalah perlawanan terhadap Portugis yang dilakukan oleh Kesultanan Demak. Wah, ini sudah sangat familiar ya. Jadi Kesultanan Demak ini ingin menyebarkan agama Islam dan juga ingin menguasai Pulau Jawa. Dengan menguasai Pulau Jawa nanti dia akan bisa menyebarluaskan agama Islam gitu. Tapi dengan adanya Portugis yang bertengger di Sunda Kelapa dan Malaka, akhirnya itu menimbulkan keresahan terhadap Kesultanan Demak. Nah, akhirnya Demak menyerang Malaka pada tahun 1512 dan 1513. Kenapa Malaka? Karena Malaka dipandang sebagai pusat perdagangan yang penting untuk dikuasai. Nah, pada tahun 1522, Kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu merasa terancam dengan ekspansi Kerajaan Demak ke Sunda Kelapa. Akhirnya mereka, ini featuring ya, maksudnya Kerajaan Pajajaran ini berkolaborasi pro sama Portugis gitu. Nah, akhirnya Demak menyerang Sunda Kelapa yang menjadi pelabuhan utama pada tahun 1526. Jadi ketika Pajajaran ini pro sama Portugis, Portugis ini udah boleh nih sama Pajajaran melakukan monopoli dagang, maksudnya ikut berdagang di situ. Terus Portugis juga sudah boleh menancapkan padrau di situ. Kalau lupa boleh lihat video berikutnya, video-video sebelumnya, padrau itu apa sih gitu ya. Nah, Demak kan ini ya semakin khawatir terhadap pendudukan Portugis di Pulau Jawa. Akhirnya Demak menyerang Sunda Kelapa. Pada masa itu Portugis sedang tidak ada di Sunda Kelapa nih. Nah, ketika Portugis datang lagi tahun 1527, mereka udah bingung, ternyata yang di situ tuh udah bukan Pajajaran lagi, tapi adalah Kesultanan Demak. Nah, di bawah kepemimpinan Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Dan sejak saat itu Sunda Kelapa diubah namanya menjadi Jayakarta yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Jayakarta itu artinya adalah kemenangan yang gemilang gitu. Next, terakhir, perlawanan terhadap Portugis adalah perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh. Awal mulanya gini nih, pedagang-pedagang Muslim di Malaka itu terdesak oleh Portugis. Akhirnya para pedagang Muslim ini pindah ke pelabuhan Aceh. Otomatis pelabuhan Aceh menjadi semakin ramai dan mengalami kemajuan pesat. Hal ini membuat Portugis menjadi khawatir dan merasa terancam dengan kemonceran Kesultanan Aceh, pelabuhan Aceh ini. Akhirnya Aceh dan Portugis ini gak akur. Aceh mendapat bantuan dari Turki, dari Persia, India, dan juga dari Kesultanan Demak. Akhirnya Aceh menyerang Portugis di Malaka. Pada tahun 1514 hingga 1530 itu Aceh kan dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Dia di bawah kepemimpinan beliau Aceh berhasil mengalahkan Portugis di Aceh. Selanjutnya, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar
itu adalah raja selanjutnya, menantang kekuasaan Portugis dengan bantuan Turki. Dan kemudian penggantinya Sultan Alauddin Riyadsyah juga menyerang bangsa Portugis di Malaka tahun 1573 dan 1575. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1638 pernah 2 kali menyerang bangsa Portugis di Malaka, yaitu tahun 1615 dan 1629. Meskipun tidak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Malaka, perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis tetap berlanjut sampai Malaka jatuh pada VOC pada tahun 1614. Nah, ketika sudah berada di bawah kekuasaan VOC, otomatis Portugis ini sudah pergi. Tapi sayangnya lantas Malaka dikuasai oleh VOC dan ternyata lebih berefek negatif terhadap kemajuan ekonomi di Malaka itu sendiri. Akhirnya nanti akan ada beberapa perlawanan bangsa Indonesia terhadap VOC yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, semoga semoga bisa dipahami, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan boleh diketik di kolom komen atau bisa kita bahas di kelas daring kita. Oke, sekian dari Bu Santi. Sampai jumpa di ruang tamu berikutnya. Semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, comment, dan share ya.